anak-anak, selamat pagi. Ayo, mana semangatnya? Shalom, Miss. Wah, Selamat anak-anak pagi, Miss Miss. semangat sekali ini. Aduh, udah pada mandi belum? Siapa yang belum mandi? Ayo. Udah, Miss. Yes, bagus. Belum, Miss. Wah, Emia kenapa belum mandi, Emia? Telat bangun, Miss. Lain kali jangan ya, nak. Lain kali pasang alarm, suruh mamanya pasang alarm, oke? Mengerti? Oke, Miss. Baik, Miss. Oke, gimana kabar kalian? Sehat kan? Sehat, Miss. Sehat, Miss. Iya. Oke, kita akan mulai kelas kita dulu ya. Kita berdoa. Semuanya ambil sikap untuk berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami sehat. Semua karena Tuhan yang menjaga dan menyertai kami. Tuhan, sebentar kami akan mulai kelas kami. Tuhan yang menyertai kami juga sepanjang kelas ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Udah amin ya anak-anak. Nah, jadi sebelum mulai kelas, Miss mau ingatkan kembali pada kita tentang kesepakatan kita di kelas. Di mana kita harus on cam selama kelas ya. Iya, bagus. Tapi kalau Miss, iya, kalau jaringannya bagus, Miss. nggak apa-apa. Di off cam juga nggak apa-apa ya. Kalau memang jaringannya nggak bagus. Nah, kemudian Miss mau tanya dulu. Kira-kira dari kalian, menurut kalian lah, siapa yang paling menyayangi kalian? Siapa orang yang peduli sama kalian, yang mengasihi kalian? Siapa? Papa dan Mama, Miss. Iya, bagus Papa dan Mama. Ada yang lain? Kakak, iya, bagus Maria. Terus ada yang lain? Nenek. Kakak, Yesus, Miss. Iya. Yesus. Iya. Opung, Miss. Yesus juga. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai kasih dan peduli. Nah, di mana kita pasti di dunia ini punya orang-orang yang mengasihi kita kan. Pasti setiap orang itu apa yang kita minta pasti dikasih kalau memang orang tua kita mampu. Nah, kakak-kakak kita, abang kita, bahkan adik kita itu sebenarnya mengasihi kita loh. Nah, dan Miss tadi ada dengar opung. Opung ya. Opung itu kakek kan. Nah, opung kita juga saling mengasihi kita loh. Malah lebih mengasihi kita, opung kita daripada orang tua kita. Ayo, siapa di sini yang dimanja oleh opungnya? Yang minta uang banyak-banyak sama opungnya siapa? Iya. Aku, Miss. Tapi Aku, nggak Miss. dikasih. Iya, Miss juga dulu seperti itu loh. Nah, kemudian Miss mau ajak kita nyanyi dulu ya. Mau nggak nyanyi? Mau, Miss. Oke, sebentar ya. Kita nyanyi. Nyanyi sama-sama ya, anak-anak. Lima roti dan dua ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Iya, tadinya semangat nggak? Semangat dong ya. Semangat, pasti. Miss. Nah, jadi
dengar lagu itu, ada yang bisa tebak kita belajar apa hari ini? Ada yang tahu? 5 roti dan 2 ikan, Miss. Yakin? Belajar makanan, Miss. Iya, betul, makanan memang. Roti kan makanan. Dan ini judulnya sebenarnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, sini Miss mau kasih tunjuk dulu seseorang yang lebih mengasihi kalian bahkan dari orang tua kalian. Kalian mau tahu siapa? Ada loh seseorang yang mengasihi kalian lebih dari mama kalian, lebih dari papa, lebih dari adik, lebih dari opung, lebih dari kakak, abang. Tahu nggak? Ada yang tahu? Siapa, Miss? Ayo tebak. Nggak tahu, Miss. Nah, ini siapa yang tahu? Ada yang kenal ini siapa? Ada, Miss. Yesus. Yakin itu Tuhan Yesus? Coba dilihat-lihat dulu. Sepertinya enggak deh. Tuhan Yesus, Miss. Tuhan Yesus. Nah, terus apa hubungannya Tuhan Yesus dengan memberi makan 5.000 orang itu? 5 roti dan 2 ikan. Apa hubungannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Tuhan Yesus baik, Miss. Tuhan Yesus baik, ya betul. Terus yang lain? Coba diingat-ingat dulu. Ada yang pernah dengar di sekolah minggunya cerita tentang ini? Ada yang pernah dengar? Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus ini, Miss, mengubah roti jadi banyak, Miss. Iya, pintar sekali. Nah, siapa yang kita sekarang mau nonton video dulu ya, supaya kita lebih tahu bagaimana Tuhan Yesus itu. Oke, sebentar ya anak-anak. Ya, kan ini. Sebentar ya. Nah, ini dia. Mari sebentar kita dengarkan dulu ya. Dengarnya bagus-bagus ya, anak-anak. Hari ini teman-teman ada satu kisah yang sangat menarik sekali. Siapa yang pernah lihat ikan? Siapa yang mungkin pernah ikut mancing? Siapa yang kalau sekali makan bisa habis 2 ekor ikan? Nah, cerita kali ini, kisah kali ini teman-teman tidak jauh-jauh dari kita ngomongin tentang ikan. Karena kita akan cerita dari 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Bahkan lebih. Nah, sudah ditonton videonya anak-anak? Udah, Bu. Sudah kan? Gimana ceritanya, seru nggak? Seru ceritanya? Seru, Miss. Iya.
Sekarang Miss mau minta teman kita Cindy. Halo Miss. Halo Cindy, boleh sharing apa yang kamu dapat? Ya. Yang saya dapat Miss, Tuhan Yesus itu ajaib dan maha kuasa Miss, di mana banyak orang bisa dikasih makan dengan roti dan ikan yang sedikit Miss. Iya, betul sekali. Nah, Tuhan Yesus itu, jadi dari video itu kita bisa melihat bahwa Yesus itu begitu luar biasa. Dia sanggup melakukan mukjizat yang bahkan kita tidak pernah bisa pikirkan. Nah, kalau kita pikir-pikir, apakah mungkin cuma 5 roti dan 2 ikan, tapi bisa memberi makan 5.000 orang? Sedangkan mungkin kita di rumah aja, kita masih mau ya makan 2 roti. Siapa di sini yang kalau di rumah mamanya beli roti, dia makan 2 roti? Ayo. Siapa di sini yang bisa habis 2 roti? Jessica, iya. Pasti kita kurang 1 roti, tapi 5 roti itu Tuhan Yesus bisa ubah menjadi banyak, bahkan lebih. Nah, tadi ingat nggak ada berapa sisa dari makanan itu semua? Bahkan setelah memberi 5.000 orang makan. Ada yang ingat ada sisa berapa? Tadi dibilang loh oleh Om Boneka. Jessica mau menjawab? 12, Miss. Iya, benar sekali. 12 bakul atau 12 keranjang. Yeay. Nah, jadi dari video ini, dari pembelajaran mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang ini, bisa kita lihat bahwa Yesus pasti mencukupkan, pasti sanggup mengadakan segala keperluan kita. Nah, mungkin dari anak-anak Miss yang cantik-cantik pada hari ini, mungkin ada yang baju sekolahnya udah rusak, tas sekolahnya udah rusak dan pengen beli baru, sepatu sekolahnya walaupun saat ini belum bisa dipakai, tapi walaupun belum dipakai, tapi udah rusak sepatunya dan pingin untuk beli yang baru, atau mungkin buku tulisnya udah habis dan mamanya atau papanya belum punya uang untuk membelinya. Tapi anak-anak Miss yang ada di sini, yang cantik-cantik ini, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus, Tuhan yang Miss, yang Jessica, yang Maria, yang Cindy, yang kita sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup melakukan lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Dan semua pekerjaan Tuhan Yesus itu tidak pernah membuat kita kecewa. Bahkan kita lihat dari 5 roti dan 2 ikan, kita pikir itu nggak cukup, tapi Tuhan cukupkan, bahkan berlebih sampai 12 keranjang. Nah, apalagi kebutuhan kita, Tuhan Yesus pasti cukupkan semua. Tuhan Yesus pasti berikan kita tas baru, Tuhan Yesus pasti kasih kita sepatu baru, pasti kasih kita baju baru, pasti kasih semua yang kita perlukan. Tapi ada loh caranya untuk minta sama Tuhan Yesus. Ada yang tahu gimana cara minta sama Tuhan Yesus? Ayo, ada yang tahu? Berdoa, Miss. Doa, iya, bagus sekali Maria. Kita harus doa kepada Tuhan Yesus, rajin berdoa. Kalau kita perlu sesuatu, bilang Tuhan Yesus, tas Jessica udah rusak loh Tuhan. Berkati Mama ya, biar bisa belikan Jessica tas baru. Atau Maria ketika mungkin sepatunya udah rusak juga. Tuhan Yesus, sepatu Maria juga udah rusak loh. Maria nggak bisa ke sekolah. Sepatu Maria udah nggak bisa lagi dipakai. Nah, berkati Papa Maria, biar bisa membelikan Maria sepatu yang baru. Atau mungkin Cindy, buku tulisnya udah habis. Nah, mau sekolah tapi nggak ada buku tulis, nggak bisa mencatat. Nah, minta sama Tuhan Yesus, buku tulis Cindy juga udah habis. Cindy kan mau sekolah, Cindy butuh buku tulis supaya Cindy tahu bisa mencatat apa yang
Miss jelaskan kepada Cindy. Minta sama Tuhan Yesus. Jadi Miss sarankan, Miss ajak anak-anak Miss yang ada di tempat ini pagi ini, kita semua anak-anak Miss yang cantik-cantik. Nah, kita harus rajin berdoa. Dimulai dari kita boleh mulai dari baru bangun tidur. Bangun tidur kita harus berdoa. Kemudian mau makan juga kita harus berdoa. Terus pas mau tidur, malam hari juga kita harus berdoa. Kita bersyukur karena sepanjang hari Tuhan telah menyertai kita, Tuhan telah menjagai kita. Nah, atau di sini sudah ada yang rajin berdoa mau sebelum makan? Atau selama makan belum nggak pernah berdoa ya? Pasti berdoakan ya. Berdoa, Miss. Iya, bagus. Miss percaya pasti anak-anak Miss berdoa sebelum makan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam latihan terbimbing. Nah, Miss nanti akan share ke grup kita, grup chat kita, tugas kita. Nah, nanti tugasnya itu adalah Miss minta kalian untuk melingkari, nanti Miss ada kasih gambar-gambar. Nah, di situ kalian pilih gambar mana yang menunjukkan kasih seperti yang tadi Miss bilang, dan gambar mana yang harus kita lakukan. Hal yang kita lakukan seperti tadi berdoa, apakah ada di situ nanti gambar berdoa, dan kita juga bisa membantu orang tua kita selama kita di rumah atau bantu kakak kita. Nah, jadi nanti Miss minta anak-anak Miss ini lingkarin gambarnya ya. Tolong minta bantuan sama mamanya, sama papanya, sama kakak, sama abang, atau sama bibi, sama siapapun teman kalian di rumah. Tolong minta bantu supaya kalian bisa melihat bagaimana yang mana gambar itu yang perbuatan yang baik dan menunjukkan kasih dan peduli. Nah, kemudian Miss juga ada tugas mandiri, yang tadi latihan terbimbing, nanti kalian akan kerjakan selama asinkronus. Asinkronusnya Miss kasih waktu selama 10 menit. Nah, ketika latihan terbimbingnya belum selesai selama 10 menit itu, kalian boleh menjadikan itu sebagai PR, dan minggu depan sebelum kelas akan dikumpul, oke? Nah, kemudian yang tugas terbimbing, tugas mandiri itu, Miss mau ajak anak-anak Miss di tempat ini supaya rajin berdoa. Nah, jadi latihan terbimbing itu adalah rajin tabel berdoa, di mana anak Miss minta setiap bangun tidur, setiap mau makan, setiap mau tidur kembali malam hari, harus berdoa. Nah, ketika kalian melakukannya, kalian boleh memberikan tanda checklist. Nah, dan itu juga minta bantuan sama orang tua ya. Kemudian, kalau bisa, kalian akan membantu kakaknya atau mamanya atau papanya. Nah, ketika kalian membantu, nanti Miss akan hubungi orang tua kalian untuk dalam membimbing kalian pengerjaan tugas ini. Nah, setelah ini kita akan sesi asinkronus. Asinkronus itu kalian akan mengerjakan latihan terbimbing, dan selanjutnya kalian akan mengerjakan tugas mandiri. Kemudian setelah ini, Miss akan kasih waktu 10 menit, seperti yang Miss bilang tadi. Setelah 10 menit, Miss minta kalian tutup dalam doa masing-masing ya. Kalian berdoa masing-masing, kemudian fotonya boleh kalian kirimkan kepada Miss. Mengerti anak-anak? Ngerti, Miss. Ngerti, Miss. Jadi kalian akan kirimkan foto kalian berdoa menutup kelas kita pada pagi hari ini, oke? Mana dong semangatnya? Tadi semangat. Ayo semangat dong. Oke, Miss. Oke, bagus. Baiklah, kita tutup kelas kita. Miss. Kita tutup kelas kita saat ini ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Tugas mandiri dan latihan terbimbing, oke? Mengerti anak-anak? Ngerti, Miss. Iya. Ngerti, Miss. Oke. Sekarang kalian boleh leave ya, kalau mau leave. Terima kasih, Miss. Terima kasih kembali.